Oke, teman-teman sekalian, murid dari kelas Pak Robi, kelas fisika, kelas 10 TKJ, ya. Kita hari ini memasuki pertemuan ketiga, yang mana pertemuan ini kita akan membahas materi terakhir tentang fluida, yaitu hukum Bernoulli. Sebelum materi ini kita mulai, alangkah lebih baik kita buka dengan doa. Seperti biasa, untuk ketua kelas, Oka Mario, mohon dipimpin doanya. Baiklah, untuk teman-temanku semua, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih atas panduan berdoanya. Untuk materi kali ini, ya, kita akan membahas materi terakhir. Sebelum itu, coba Pak Robi akan mengabsensi dan kesiapan kalian. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Kertas sama pena siapkan ya. Oke, coba saya cek dulu untuk jumlah siswanya. Oke, semuanya sudah hadir. Pak Robi izin share materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar. Share sound-nya belum tadi. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli, ya, tentang hukum Bernoulli. Nah, ini ada kegiatan apersepsi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan materi kemarin. Kemarin kita mempelajari 3 materi ya. Yang pertama ada hukum Archimedes yang menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi pada hukum ini, seperti yang Pak Robi sudah berikan pertemuan sebelumnya, besarnya gaya Archimedes atau besarnya gaya FA atau gaya angkat ke atas itu sebanding dengan perkalian antara massa jenis fluida dikali dengan gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi, dan dikali dengan volume benda itu. Jadi FA itu sebanding dengan Rho kali G kali V. Itu untuk hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, kita kemarin mempelajari tentang debit air. Kecepatan aliran zat cair yang melewati jarak penampang per satuan waktu. Jadi Q atau debit bahasanya itu sebanding dengan perkalian antara A dengan V atau luas penampang dengan kecepatan. Artinya kalau luasnya besar, kecepatannya akan semakin kecil. Begitu dengan sebaliknya, kalau luasnya kecil, V-nya juga akan besar. Ya, debitnya sebanding. Begitu juga dengan debit yang sebanding dengan volume V per T, yaitu volume per satuan waktu. Jadi kalau kita mengisi bak dengan mengisi gelas, itu akan berbeda waktu pengisiannya. Karena berbanding terbalik dengan volumenya. T berbanding terbalik dengan volumenya. Oke, itu tentang debit air. Kemudian yang terakhir kemarin, yaitu tentang persamaan kontinuitas.
Persamaan kontinuitas itu sendiri adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Ya, seperti pergantian pipa lah. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Artinya, untuk tabung besar ini, A besarnya A1, ini dengan V1, jika dikalikan akan sebanding dengan besarnya A2 dan V2. Seperti itu, ini sebanding. Oke, itu adalah untuk kegiatan persepsi. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, hari ini kalian nanti akan mempelajari tentang materi fluida dinamis, yaitu hukum Bernoulli dengan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang mana peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluida, statis dan dinamis sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Jadi nanti bisa pakai modul, bisa pakai YouTube, bisa pakai video dari Pak Robi. Peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida, statis, dan dinamis, serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi seperti biasa nanti kalian akan diminta untuk presentasi. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian, nah sebelum masuk materi, materi ini akan berkaitan dengan apa yang ada di gambar ini. Coba tebak gambar. Ada 9 kosakata. Apakah ini? Tangki air. Apa? Oke, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang tangki air, ya. Iya. Tentang tangki air. Ini ada tank, kemudian ditambah dengan air. Ya kalau tank air jelas nggak mungkin ya, makanya Pak Robi buat sejenis plesetan kata. Jadi artinya adalah tangki air. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang tangki air. Apa itu? Secara garis besar kegiatan hari ini nanti kalian akan diminta untuk melakukan diskusi secara berkelompok, kemudian melakukan penyelidikan selama kurang lebih 25 menit. Setelah itu nanti kalian diminta untuk melakukan presentasi per kelompok. Dan jangan lupa untuk membuat atau memberi nama kelompok dengan tokoh fisika. Oke, itu saja. Itu secara garis besar. Nah, kita akan memasuki tentang orientasi masalah atau permasalahan yang akan kamu pecahkan di pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi tentang tangki air. Nah, sekarang kamu tahu apakah itu gambar yang Pak Robi tampilkan di sini? Apakah ini? Tangki air tuh, Pak. Tangki air. Apa yang berbeda dengan yang di rumah? Lebih besar ini. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang berbeda dengan yang di rumah? Jumlah lubangnya apakah sama? Ada lubangnya di pinggir 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalau di rumah kita cuma Kalau di satu. rumah tidak ada. Iya, Cuma kalau satu. betul, kalau di rumah cuma satu, sedangkan di gambarnya Pak Robi ada 5, ya, dengan jarak yang tetap. Kenapa Pak Robi buat seperti ini? Nah, misal ada 5 lubang pada tangkai air seperti gambar di samping. Jika air diisi hingga penuh, manakah yang memiliki jarak jatuh air paling jauh pada air yang mengalir pada tiap lubang? Jadi bahasa Jawanya itu jarak muncratnya itu yang paling jauh itu yang mana? Nah, seperti itu. Menurutmu yang mana? Yang bawah, kalau misalnya ini kita anggap nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, manakah yang paling besar? Yang tengah. Oke, ini misal nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Yang mana?
Nomor berapa di sini? Nomor 5. Nomor 5. Oke. Oke, kita coba yang nomor 5. Apakah iya, apakah bukan ya? Bentar. Oke. Oke, kita simpan dulu jawaban ini. Nanti kita pecahkan di akhir. Nah, selain permasalahan di awal tentang tangki air, nah, ini ada gambar. Coba tebak bagaimana bentuk saya pada pesawat terbang. Apakah seperti ini atau berubah ketika terbang, ketika ini? Ada yang tahu? Ayo, belum pernah naik pesawat ya? Oh, ini Pak Robi ngambil foto kayak gini jauh-jauh cuma naik pesawat, ngambil foto terus pulang lagi. Iya. Jadi Pak Robi ini rela-rela naik pesawat cuman ngambil foto terus minta pulang lagi sama Pak sopirnya. Nah, menurut kalian, saya pada saat take off atau saat landing berubah bentuk atau tidak? Jadi take off itu bahasanya lepas landas. Kalau landing itu saat turun atau mendarat atau ya mau sampai lah bahasanya gitu. Kalau take off mau berangkat, kalau landing mau sampai. Kira-kira sama atau tidak? Ya nanti kita tahu. Beda. Bagaimana sayap ini yang membuat beban yang begitu berat bisa terbang. Apa sih rahasianya di pesawat? Kan gitu. Oke, ini ada video. Nanti kamu pahami, sekali lagi di video ini nanti kamu pahami apa masalah yang muncul dari pesawat itu. Oke, bisa diperhatikan ya. Bisa dimengerti ya. Oke, Pak Robi akan setelkan. Oke, dari permasalahan itu tadi, ya, ternyata kamu tahu kan apa perbedaan dari pesawat saat landing, saat normal, ataupun saat take off? Gimana? Coba utarakan. Ya, siapa? Coba yang ingin menyampaikan? Ayo Rahikal coba. Gimana Rahikal? Apa yang kamu lihat tadi dari pesawat? Gimana Kak? Pada saat pesawat akan take off, sayap
bentuk sayap berubah, Kak. Terus Dan ketika gimana ya? saat landing, Ya, saat normal. gimana bahasanya? Oke. Cukup kita cek apa-apa. Ada yang lain? Aku, Pak, Oke, Oka. Gimana, Oka? saat pesawat itu landing Ya, mau di nyampe bagian berarti. sayap, itu menekuk karena dari pandangan saya untuk menahan tekanan udara supaya Oke. tidak landingnya nggak kebablasan. Oke. Kalau waktu normal itu dia nggak nekuk karena menstabilkan sama udara. Oke. Oke. Itu adalah permasalahan yang kamu amati. Nanti akan Pak Robi beritahu kenapa pilot seringkali merubah gerak pesawat. Jadi yang kamu lihat tadi pesawat itu memang sudah diatur dari Pak pilotnya. Jadi nggak serta-merta itu karena ada angin terus ya bahasanya itu mobet-mabit gitu enggak. Otomatis ya enggak. Jadi dia memang banyak kendalinya. Jadi pilot itu ada alasan untuk mengendalikan sayap. Kapan kapan mau landing dan kapan mau turun dia tahu. Oke, itu adalah identifikasi masalah. Oke, next ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang hukum Bernoulli. Ternyata hukum Bernoulli ini dulu pernah diciptakan oleh yang namanya Johann Bernoulli yang lahir pada tahun 1667 dan wafat pada 1748. Nah, inilah yang mencetuskan hukum Bernoulli sebagai dasar untuk penerapannya. Jadi kayak prinsip pesawat, prinsip tangki air, ini semuanya sudah diamati oleh si Pak Johann Bernoulli. Ya, ini. Nah, kita langsung buat kelompok saja untuk melakukan penyelidikan dari apa yang sudah kamu lihat tadi di awal. Yang pertama tentang tangki air, yang kedua tentang pesawat. Pak Robi sudah berikan LKPD ya. Pak Robi sudah berikan LKPD yang digunakan untuk hari ini. Nanti kalian siapkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang Pak Robi akan stop share dulu. Pak Robi akan bagi kelompok kalian secara online seperti biasa. Nanti kalian langsung kumpul dengan teman kelompokmu, kemudian sisanya agar dapat mematikan device hanya satu saja untuk mengamati kegiatan diskusi kalian. Bisa dipahami? Oke. Bisa. Dan jangan lupa selama diskusi selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama gunakan masker, yang kedua siapkan hand sanitizer. Oke, itu saja. Siap. Pak Robi akan stop share. Apakah sudah terlihat? Nah, kita akan coba bagi kelompok. Ini ada yang belum. Kita buat 3 seperti biasa. Oke, ini sudah siap. Yang pertama, tim pertama nanti mohon dicarikan nama penemu atau tokoh fisika yang turut hadir dalam materi Bernoulli. Ya, tim 1 nanti langsung berkumpul saja. Yang pertama ada Irfan Effendi, ada Casey, ada Erbagus. Tim kedua ada Yeni, ada Nova, ada Tintania dan Komang. Tim ketiga ada Amara, ada Krishna dan Siti Aminah. Tim keempat ada Dwi Yulia, Mariska dan Rahikal. Tim keempat ada Jaka Waskito, ada Tarisa, dan ada Oka. Yuk, Pak Robi akan mempersilakan kalian untuk membentuk kelompok. Sekali lagi, jangan lupa untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan sampai melepas masker. Sekali lagi, saya ulangi lagi, tim pertama ada Irfan Effendi, ada Casey, ada Kurniati, ada Erbagus. Yuk langsung saja, nggak apa-apa, berkumpul dengan tim kelompoknya.
Tim yang kedua ada Yeni, ada Nova, dan Titania. Tim ketiga ada Amara, ada Krisna, ada Siti. Tim keempat ada Dwi, ada Mariska, ada Raika. Tim kelima ada Jaka, ada Tarisa, ada Oka. Yang perlu diperhatikan, mohon untuk mengatur jarak tempat duduk ya. Jangan sampai saling berdekatan. Oke? Ya. Ngopo? Device sisanya agar dapat dimatikan. Nah, kelompoknya Mariska sudah siap? Ya, sisa device-nya dimatikan. Oke, untuk kelompoknya Casey sudah siap. Casey, ada berapa anggota? Oke, betul, 3. 3, Ya. Pak. Iya, ada Casey, ada Irfan. Ya. Kemudian kelompoknya Mariska ada 3. Oke, kelompoknya Yeni, oke. Kelompoknya Oka, manakah kelompok yang temenmu? Satunya itu agak berdekatan, coba biar kelihatan. Kelompoknya Tarisa belum. Ayo, Tarisa coba dikondisikan dulu. Oke, kelompoknya Aminah. Kelompoknya Aminah? Ya, dengan teman-teman. Oke, siap. Tarisa, defense-nya dimatikan saja ya, nggak apa-apa. Karena satu kelompok dengan kelompoknya Oka. Oke. Ya, semuanya sudah siap. LKPD, buku modul, buku tulis, pena, semuanya sudah disiapkan. Ya, kalau sudah, jangan lupa untuk menulis nama teman ya di kelompokmu, kemudian pilih atau beri nama kelompokmu dengan tokoh fisika ya yang turut hadir dalam bernaung. Oke, itu saja. Pak Robi akan mulai tampilkan video pengamatan yang pertama ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini tadi tentang pengorganisasian sudah siap semuanya. Nah, untuk waktu penyelidikan sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Untuk penyelidikan ini Pak Robi beri waktu kurang lebih ada 25 menit. Ya, hal yang pertama kalian lakukan yaitu mengamati untuk mengisi semua kegiatan yang ada di LKPD, ya, yang ada di LKPD. Pengamatan pertama yaitu dari literasi, yaitu modul pembelajaran berbasis masalah.
Kemudian yang kedua yaitu pengamatan dari video percobaan, ya. Nanti akan Pak Robi tampilkan. Kemudian yang ketiga adalah video pembelajaran secara online, ya. Siap semuanya? Oke, kalau sudah siap. Untuk pengamatan pertama, yuk coba diperhatikan semuanya. Nah, sampai sini dulu, dipahami dulu. Dari gambar ini, yang kamu amati ada dua garis. Yang pertama ada jarak jatuh air, yang kedua ada laju air. Ya, setiap gambar yang ada di video, kamu masukkan ke dalam tabel pengamatan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ada kesulitan? Nggak ada kesulitan? Oke ya, langsung ya. Oke, Pak Robi lanjutkan. Gimana? Diulangi lagi? Ya. Jadi dalam pengamatan ini, apa yang ada di sini langsung kamu amati ya. Jangan sampai terlewat. Bisa dipahami ya? Ya, yang pertama di situ ada tabel tadi H, kemudian kamu sesuaikan dengan X-nya. Setiap pengamatan tadi di situ sudah ada X-nya. Oke, Pak Robi pandu. Untuk yang pertama, percobaan pertama, yaitu pada ketinggian lubang dari dasar itu 5 cm. Kemudian jarak jatuh air atau X-nya itu sebesar 23 cm. Ya, itu yang pertama. Oke, itu untuk percobaan yang kedua, yaitu ketinggian dari dasar adalah 10 cm. Sedangkan jaraknya itu ada 26 cm. Ya, itu yang kedua. Ya, jarak untuk percobaan yang ketiga yaitu jarak pada 15 cm, jarak tempuhnya, jarak jatuh airnya 27 cm.
Dan yang terakhir, jarak 20 cm, ketinggian 20 cm dari dasar, itu memiliki jarak jatuh air sebesar 26 cm. Nah, didapat hasil seperti ini. Ya, itu tadi adalah hasil dari percobaan yang Pak Robi tampilkan. Oke, itu adalah pengamatan pertama. Kamu masukkan ke dalam tabel percobaan Torricelli, ya, atau penerapan dari hukum Bernoulli. Oke, itu saja. Kemudian untuk pengamatan yang kedua, Pak Robi sudah siapkan modul yang sudah Pak Robi berikan, seperti gambar di samping, baca dan pahami isi, ya, atau kaji literasi di sini tentang apa itu hukum Bernoulli beserta dengan penerapannya. Untuk video yang ketiga, yaitu video online, akan Pak Robi kirimkan di grup WhatsApp seperti biasa. Oke, itu saja. Mulai berdiskusi ya selama 25 menit. Pak Robi persilakan. Jika ada pertanyaan, ya bisa disampaikan dengan cara open mic, kemudian sampaikan. Atau bisa dengan lambaikan tangan, kemudian tanyakan. Ya.
saya ingatkan kembali, tugasnya dibagi ya, sesuai dengan kelompok. Dibagi, jangan dikerjakan sendiri. Ya. Disobek saja nggak apa-apa itu, LKPD-nya dilepas itu, terus dibagi satu persatu. Tidak apa-apa. Nah,
Ya. Kelompoknya Mariska coba itu nggak open mic. Coba, Dok. Mariska, coba kayaknya nggak open mic ini. Di di Zoom. Mariska mana kelompoknya? Iya, coba open mic ya. Ke open mic, open cam. Gimana? Bermasalah, berkendala kameranya. Oh, sinyalnya susah. Apa satu kelompok dengan Rahikal? Iya, Pak. Oh, coba Rahikal saja itu yang ini, yang open cam aja. Kalau sinyalnya Mariska susah nggak apa-apa. Rahikal saja, coba. Mungkin bisa kuota, bisa. Oh iya, pakai Dwi ya? Oke. Kalau gitu device-nya Mariska di anu aja ya, di N aja ya. Device-nya Mariska di N. Gimana, Pak? Device-nya Mariska sama Rahikal itu di N saja. Ya udah, Pak. Ini masih di Zoom. Udah nih. Coba ya udah dicek ya. Oke, udah. Si Rahikal yang belum. Oke. Oke. Yang berkendala dengan sinyal langsung ganti dengan device temannya ya. Kurang turun Aminah, coba kameranya dibuat agak turun lagi. Iya, betul sekali.
Coba Pak Robi ingin kontrol kelompoknya Casey. Tugas 1 sudah? Belum, Pak. Setengah. Masih separuh. lagi. Oh ya. Kelompoknya Jaka, Oka, sudah sampai mana? Belum, Pak. Belum. Tugas 1 sudah? Belum, Pak.
Oke, Kurang satu. kurang 1. Oke, dibagi ya, biar cepat selesai. Kemudian kelompoknya Yeni. Oh, kelompoknya Dwi. Coba Dwi lihat kelompoknya Mariska. Gimana? Udah. Oh, sudah. Oke, kelompoknya Mariska sudah. Kelompoknya Yeni sudah atau belum? Kelompoknya Yeni. Gimana? Belum. Oke. Kelompoknya Mina. Gimana? Kegiatan 1 kurang 1. Oke. Oke. Jangan lupa bagi yang sudah difoto LKPD-nya ya, lembar per lembar, kemudian kirimkan ke WhatsApp. Ya. Kalau ada pertanyaan, tanya nggak apa-apa. Kita diskusi di sini. Oke, itu saja. Kelompoknya Mariska sudah kirim ke WhatsApp ini. Baru 1 Mas ya. Oke, sambil menunggu Pak Robi akan cek dulu. Kelompoknya Mariska hitungannya di kertas lain ya? Enggak di LKPD ya? Kelompoknya Mariska. Gimana, Pak? Ini di LKPD langsung hasilnya ya? Iya, Pak. Oh, hitungannya di kertas lain. Oh. Ya, ya, Pak. Bentar, Pak. Oke.
Sudah dikirim Pak caranya. Oke, sudah tak cek. Jangan lupa dirubah satuan ya, karena di situ masih senti. Ya, jangan lupa dirubah untuk satuannya. Itu kalau misalnya tidak dirubah, itu satuannya bisa kamu gunakan sentimeter per detik gitu saja nggak apa-apa. Nanti tinggal tinggal dikonversi di akhir langsung jadi. Dibagi saja itu bisa itu. Meter ke senti itu di anu ya, senti ke meter itu dibagi 100. Jadi kalau misalnya hasilnya Mariska ini 1,81 berarti 1,8 gitu saja. Ya. 1,8 meter per detik gitu. Konversinya di akhir satuan aja nggak apa-apa. Sama saja ini. Oke ya. Ini sudah waktunya untuk presentasi. Ya. Ini yang baru mengirimkan kelompoknya Mariska. Pak Robi mulai saja ini langsung dari kelompoknya Mariska disampaikan ya. Siap kelompoknya Mariska? Siap ya, langsung Pak Robi bantu dari WhatsApp langsung ya. Iya Pak. Nanti Mariska langsung presentasikan saja. Sambil yang lain mengamati ya, nanti bisa memberi masukan kalau ada yang berbeda. Oke, coba Pak Robi tampilkan. Apakah sudah? Apakah sudah masuk gambarnya? Sudah. Oke, ini kelompoknya Pak Paul Direk, yaitu Dwi Yulia Putri, kelompoknya Mariska, kelompoknya Rahikal. Oke, kita mulai langsung datanya. Datanya bukan yang ini. Ini ya. Nah, yuk langsung disampaikan hasil dari pengamatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan hasil kerja kelompok kami. Analisis pada percobaan pertama, jarak 23 cm dengan tinggi 5 cm, laju airnya adalah 181,8 cm per second. Percobaan kedua, jarak 26 cm dengan tinggi 10 cm, laju airnya adalah 411,0 cm per second. Percobaan ketiga, dengan jarak 27 cm, tinggi 15 cm, laju airnya adalah 640,3 cm per sekon. Kemudian yang terakhir, percobaan keempat, dengan jarak 26 cm, tingginya 20 cm, laju airnya adalah 822,1 cm per sekon. Kemudian pada kegiatan yang pertama, bagaimana laju air pada tiap percobaan? Pada setiap percobaan, laju air berbeda karena tinggi dari tiap lubang bocor juga berbeda. Jadi, tinggi lubang bocor mempengaruhi laju air tersebut. Yang kedua, bagaimana hubungan antara jarak semburan air dengan ketinggian yang berbeda? Jelaskan. Saling berkaitan atau mempengaruhi. Karena jauhnya jarak semburan air tersebut dipengaruhi oleh ketinggian lubangnya. Kegiatan 2.
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Hukum Bernoulli menyatakan kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Yang kedua, apa saja yang termasuk contoh penerapan hukum Bernoulli dalam bidang teknologi? Yang pertama, asas Torricelli. Yang kedua, gaya angkat pesawat. Yang ketiga, cerobong asap. Kemudian poin ketiga, apa yang dimaksud dengan teorema Torricelli? Teorema Torricelli ialah sebuah fenomena air yang menyembur keluar dari sebuah lubang tangki air. Poin keempat, bagaimana prinsip kerja gaya angkat pesawat? Gaya angkat pesawat harus memiliki nilai lebih besar dari berat pesawat agar pesawat bisa terangkat. Perbedaan kecepatan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan udara antar kedua bagian sayap. Terjadinya perbedaan udara tersebut akan memberikan gaya angkat pada pesawat tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya siapa tadi ya? Kelompoknya Paul direct ya, yang beranggotakan 3, Dwi, Yulia, Mariska, dan Rahikal. Untuk kelompok yang lain, ya belum menyusul ini. Ya, gimana? Coba dari apa yang disampaikan dari Mariska, adakah yang berbeda dari hasilmu? Oke, kalau kalau misalnya berbeda, coba kirimkan KKPD-mu ke grup. Pak Rofi akan coba cek. Ya. Siapa yang mau presentasi ganti-gantian ya? Oke, ini sudah masuk 3. Ini kelompoknya Newton, ada Krishna, Siti, sama Amara. Oke, coba dipresentasikan. Itu kelompok bisa. Ya, sudah. Padahal itu juga. Aku udah bilang. Ketiga. Ya, bentar ganti-gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Isaac Newton ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kegiatan pertama, kita ditugaskan untuk mencari laju air. Pada percobaan pertama, tinggi lubang bocor 5 cm, jarak jatuhnya 23 cm, maka laju airnya adalah 230 cm per sekon kuadrat. Pada percobaan kedua, tinggi lubang bocor 10 cm, jarak jatuh airnya 26 cm, maka laju airnya adalah 183,8 cm per sekon kuadrat. Percobaan ketiga. Untuk satuan kecepatan nggak pakai kuadrat ya, jadi cm per detik gitu aja. Langsung dirubah aja bisa ini, jadi
1,8 meter per detik, itu aja. Iya, Pak. Ya, coba yuk langsung. Pada percobaan ketiga, tinggi lubang bocor 15 cm, jarak jatuh airnya 27 cm, maka laju airnya adalah 155,8 cm per detik. Atau 1, 5 cm. iya 1,5 meter per detik. Detik. Oke, ya langsung nomor 4. Oh gitu ya. Percobaan keempat, tinggi lubang bocor 20 cm, jarak jatuh airnya 26 cm, maka laju airnya 130 cm per detik. 1,3. Iya. Ya. Oke. Pada kegiatan pertama, bagaimana laju air pada tiap percobaan? Pada ketinggian 5 cm, jarak jatuh air adalah 23 cm. Pada ketinggian 10 cm, jarak jatuh airnya 26 cm. Pada ketinggian 15 cm, jarak jatuh air adalah 27 cm. Dan pada ketinggian 20 cm, jarak jatuh airnya adalah 26 cm. Soal nomor 2, pada kegiatan pertama adalah bagaimana hubungan antara jarak semburan air dengan ketinggian yang berbeda? Jelaskan. Pada teori Torricelli menyatakan bahwa jika suatu wadah yang ujung atasnya terbuka ke atmosfer diisi cairan yang terdapat lubang kecil pada suatu kedalaman di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida melalui lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh oleh suatu benda yang jatuh bebas. Intinya adalah pada lubang semakin tinggi lubang pada tangki, semakin berbeda kelajuan atau jarak semburan airnya. Pada kegiatan 2, Pada kegiatan 2, nomor 1, apa yang dimaksud dengan hukum Bernoulli? Yaitu hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Nomor 2, apa saja termasuk contoh penerapan hukum Bernoulli dalam bidang teknologi? Yaitu ada tabung bocor, angkat pesawat, dan cerobong pesawat. Apa yang dimaksud dengan teorema Torricelli? Yaitu sebuah fenomena air yang menyembur keluar dari sebuah lubang tangki air. 4. Bagaimana prinsip kerja gaya angkat pesawat? Karena adanya gaya angkat pesawat harus memiliki nilai lebih besar daripada berat pesawat, agar pesawat bisa terangkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa kelompok yang sudah mengirimkan, ya. Oke, mungkin itu dari presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-temanmu, ya. Pak Robi akan memberikan penguatan nanti apa yang telah kamu sampaikan. Nanti akan Pak Robi bantu untuk memperjelas hasil pengamatanmu. Sekarang coba sekarang akan Pak Robi stop share dulu. Akan Pak Robi pindah ke PowerPoint kembali, ya. Oke. Nah, kita tadi sampai sini ya. Nah, ini untuk presentasi sudah selesai. Nanti sisanya dikumpulkan ya, karena Pak Robi akan melakukan pengambilan nilai. Nah,
dari hasil perhitunganmu ya, dari hasil perhitunganmu ini ada kuis. Coba perhatikan. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, kelompok Pak Newton, kelompoknya Dural tadi dan lain-lain. Kita coba sebentar untuk bermain kuis. Nah, ya. Semuanya siap? Siap. Kalau siap, semuanya dalam posisi tes ya, karena waktunya cuma 5 menit di sini. Siapkan pulpen atau pena, kemudian ada kertas ya. Oke. Oke, Pak, oke. Oke, di sini terjadi sebuah kebocoran pada penampungan air warga, tampak seperti pada gambar di samping. Tinggi kebocoran tersebut jika diukur dari tanah adalah 6 meter. Dan percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per detik kuadrat. Berapakah kecepatan yang mengalir dari lubang bocor? Oke ya. Jawabannya ada 4 opsi, 2 akar 5, 2 akar 2, 2 akar 10, 2 akar 8. Coba dikerjakan selama waktu 5 menit dari sekarang. Dua akar 10 itu berapa? 40. Berapa itu? Iya. Sudah ketemu Pak jawabannya. Oke, sambil menunggu waktunya masih 3 menit lagi. Ya. Mamanya. Apakah ada yang belum ketemu? Oke. Waktu tinggal 2 menit.
1 menit setengah. Kurang dari 1 menit. Oke, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Jawabannya adalah 2 akar 10. Akar 10. 2 akar 10. Oke. Sama. Pak Robi coba cek ya. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah 2 akar 10. Kalau ada yang menjawab 2 akar 5, salah. 2 akar 2, salah. 2 akar 8 pun salah. Oke. Untuk membahas materi ini akan Pak Robi bahas ya. Saya stop dulu. Saya coba stop dulu ya. Pak Robi akan bantu lewat PIN. Bagaimana cara mengerjakan soal tadi? Oke. Nah, Pak Robi akan coba bantu di sini ya. Yang pertama tadi diketahui besar H1 itu sama dengan adalah 6 meter ya. Mohon maaf tulisannya saya jelek. Kemudian untuk H2 sama dengan 2 meter ya kan? Kemudian gravitasinya 10. Ya, yang ditanya adalah V. Nah, yang ditanya adalah V. Kita masukkan saja persamaannya. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. H apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah H2. Langsung kita masukkan saja nilainya. Akar 2 kali 10. Kita kalikan H2-nya berapa? 2. Jadi jawabannya adalah akar 40. 40 itu bisa dipecah, akar 4 adalah 2. Berarti 2 akar 10. Oke. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Bisa ya? Oke. Pak, Gimana Pak? tolong satuannya, Pak. Oh iya Pak. Ah, saya ulangi lagi. Untuk H1 ini ketinggiannya 6 meter. Iya, H2-nya 2 meter. Sedangkan percepatan gravitasi itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah gitu. Yang ditanya V, nah ini tadi menjawab pertanyaan dari kelompoknya Newton, bahwasannya kecepatan V itu satuannya adalah meter per sekon, nggak pakai kuadrat. Oke, itu beda ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Pak Robi akan share kembali. Oke, selesai yang ini ya. Untuk soal nomor 2. Nah,
Jika pesawat terbang memiliki dua sayap yang luasnya sama besar, yaitu 20 meter persegi, dan kecepatan udara di atas sayap adalah 125 meter per detik atau meter per sekon, serta udara di bawah sayap adalah 100 meter per sekon, berapakah gaya angkat yang terdapat pada pesawat tersebut? Jika diketahui, massa jenis udara atau rho sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Oke, 5 menit dari sekarang. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Yang lain? Jangan asal tembak loh ya. Dikerjakan yang benar. Oke, sambil menunggu. Udah. Udah, Pak. Oh, udah pada semua. Ya. Oke, jawabannya yang mana? Yang sebentar. Sebentar, Pak Robi bantu. Yang ini bukan. Bawahnya. Ini. Oke, kita cek. Kalau misalnya jawabannya ini, kita cek yang ini. Oke, salah. Yang ini. Oke, salah. Berarti tinggal 2. Oh iya, benar. Jawabannya adalah 198.575 Newton. Oke, ini soal nomor 2. Oke, untuk pembahasannya akan Pak Robi bantu lewat pen kembali. Oke ya, siap ya. Stop share dulu. Oke. Oke, untuk yang nomor 2 itu diketahui luas penampang sayap pertama yaitu sama kebetulan sayap kanan dan sayap kiri yaitu 20 meter kuadrat. Kemudian kecepatan udara V1-nya adalah 125 meter per sekon. Kemudian ada V2-nya itu sama dengan 10 meter per sekon. Oke. Kemudian ada massa jenis udara sama dengan 1,3. Yang ditanya adalah FA. Nah, FA itu sama dengan setengah rho dalam kurung P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat. Oh iya, ini tadi belum ada satuannya, ini kilogram per meter kubik. Tutup kurung, kemudian dikalikan A. Masukkan saja langsung nilainya, setengah dikali 1,3 dalam kurung P1-nya 125 kuadrat dikurang 10 kuadrat tutup kurung kali A-nya 20. Oke. Langsung saja setengah dari 1,3 itu 0,65. Kemudian 125 itu 15.375 dikurang 10 kuadrat itu 100. Tutup kurung dikalikan 2. Oke, ke sini langsung. Sama dengan
0,65 dikali berapa? 15.375 dikurang 100. 15.275 dikali 2. Halo. Oke, jadi jawabannya tadi 100 198.575. Oke, betul sekali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Coba. Oke, itu tadi adalah latihan soal. Soalnya cuma 2, Pak juga cuma 2. Nah, apa saja yang sudah kamu pelajari dari pertemuan ini? Coba kelompoknya Irfan, Desi, yuk. Kelompoknya Irfan ini kelompok apa ya? Pak Rupi belum tahu. Kelompoknya Irfan tadi kelompok apa? Paul Jirak. Oh, Paul Direct. Sama berarti ya. Harus apa? Iya, sama kelompoknya Iya. Mariska. Oke, Oh, nggak tahu ya? Nggak apa-apa. Coba, apa yang sudah kamu pelajari dari pertemuan hari ini? Hukum Bernoulli dan penerapannya, Pak. Ya, coba Bernoulli itu tadi apa sih? Contohnya apa? Contohnya hukum Bernoulli? Gaya angkat pesawat. Oke, ya. Bisa yang itunya ya. Bisa, Pak. Oke, itu pelajaran yang sudah kamu dapat. Nah, sekarang kesimpulannya. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik. Artinya konstan. Nah, di dalam hukum Bernoulli itu seperti ini. Ada 3 persamaan. Fluida statis atau bahasanya statis pressure, tekanan bersifat statis, yaitu P, kemudian fluida dinamis, setengah rho GP kuadrat atau dynamic pressure. Kemudian ada tekanan hidrostatis atau hidrostatis pressure, yaitu rho G kali A. Ketiga-tiganya itu dijumlah menghasilkan hasil yang sama. Jadi volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis lurus. Maksudnya garis lurus itu airnya laminar, artinya lurus mengalir, enggak turbulen. Ya, turbulen itu airnya pusaran. Kalau pusaran enggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak Robi buatkan gambar 2. Ketika Bernoulli bentuk pipanya seperti ini, maka persamaannya seperti ini. Karena ada pengaruh ketinggian. Jadi ada H1, ada H2, ada V1, dan ada V2. Rumus itu digunakan. Ya, tapi kalau persamaannya pada gambar yang kedua seperti ini, H1-nya 0, H2-nya 0, maka rho GH1 maupun rho GH2 semuanya bernilai 0. Maka rumusnya seperti ini. Jadi paham ya? Ya. Kemudian penerapan hukum Bernoulli. Nah, ini tadilah yang kamu coba praktekkan, ya. Pada lubang tangki air, nah itu untuk menjawab pertanyaannya tadi, pada lubang tangki air yang terletak pada ketinggian yang berbeda didapatkan jarak jatuh air paling jauh adalah ketika H1 sama dengan H2. Jadi kalau soal tadi di awal itu ada di tengah-tengahnya, berarti yang nomor 3. Ya, paham ya? Berarti yang nomor D. Bukan yang C maupun juga yang A. Tadi kita ambil sepakat yang paling atas, yang nomor 5 tadi. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, ini disimpulkan seperti ini. Jadi ketika ada 5, airnya diisi penuh, ya, air yang mengalir dari tiap lubang akan memiliki jarak jatuh air yang berbeda. Ya. Jarak jatuh air yang paling besar adalah yang ini. Kemudian yang kedua, ini tentang gaya angkat pesawat. Nah, tadi kamu sudah melihat video tentang pesawat saat take off, saat landing, ya. Jadi saat pesawat terbang melaju terdapat perbedaan kecepatan aliran udara pada sayap bagian bawah maupun atas. Jadi V1 dan V2 ini berbeda. Perbedaan kecepatan inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan.
Jadi benar itu tadi yang sudah kamu presentasikan jawabannya benar. Terjadi perbedaan tekanan udara inilah selanjutnya akan memberikan daya angkat pada pesawat terbang. Jadi ilmu pesawat terbang itu tidak hanya di bagian daya pendorongnya, tapi melainkan juga ada di sayap sisi kanan ataupun kiri. Oke, gitu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tenang Pak, tenang banget. Senang ya? Oke, pertemuan berikutnya nanti kita coba seperti ini lagi, nggak apa-apa. Oke. Oke ya. Nah, lagi untuk pertemuan ini ada tugas, nanti kamu akses di Google Form, Pak Robi seperti biasa tunggu sampai dengan pukul 5 sore. Ya, dikerjakan ya. Langsung diisi saja di sini. Nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang gelombang dan bunyi. Nah, ini materi berikutnya tentang ini. Jadi gelombang dan bunyi apa itu? Kita akan laksanakan materi berikutnya tentang ini. Ya. Nah, materi kita selesai. Pak Robi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Oke, bisa ya? Sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah tidak. Jangan malas. Ya, teman-teman. Oke, siap. Semangat. Nah, kalau begitu, materi kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, semoga semuanya bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Sebelum materi kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas seperti biasa, Oka Mario untuk memimpin doa. Baiklah untuk teman-temanku semua, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih atas pimpinan doanya. Semoga apa yang kita harapkan selalu terkabul. Amin. Allahumma amin. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Pak Robi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mensemprotkan tangan kita dengan sanitizer. Oke ya? Udah? Oke, Pak. Siap.